Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal insana khalifah birsyitati wa anwa'i mukhtalifah fabizalika awjaba alaina ikhwah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang sangat menarik, yakni tentang 3 orang pemuda di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kisah ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. An Abdullah bin Umar al-Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala intalaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum hatta awawil mabita ila ghari fadakhaluhu fanhadarat sakhratu minal jabali fasaddas alaihimul ghara faqalu innahu la yunjikum min hazihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Faqala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fanabi fi talbi shay'in yawman falam arikhi alayhima hatta nama fahalabtu lahuma wa buqahuma fawajadtuhuma naimaini wa karihta an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadhu ala yadayya antaziru istiqazuhuma hatta bariqa al-fajr fastayqaza fashariba wabuqahuma. Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت أما كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت منا حتى ألمت بها سنة من السائين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وها أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي وذهب فتمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدى إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقرة والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستقاه فلم يسرق منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. Yang artinya dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat berpergian untuk melakukan sesuatu. Maka ketika sampai datangnya malam, mereka pun singgah untuk bermalam di suatu gua. Namun tiba-tiba setelah mereka memasuki gua tersebut, jatuhlah batu besar dari sebuah gunung sehingga menutup pintu gua tersebut. Kemudian mereka berkata, "Wahai saudaraku, sesungguhnya engkau tidak akan dikeluarkan dari sini, dari mara bahayamu ini, kecuali engkau bisa menyebutkan amalan baikmu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka salah satu dari mereka pun berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun, kecuali aku telah memberikan minuman tersebut kepada mereka terlebih dahulu. Dan aku lebih mendahulukan mereka daripada keluargaku, yakni anak-anak dan istriku. Namun ketika aku keluar untuk mengerjakan sesuatu, aku pulang pada malam harinya, dan aku telah mendapati mereka tertidur dengan nyenyaknya. Kemudian aku keluar untuk memerah susu dan masuk lagi untuk memberikan susu tersebut kepada keduanya. Akan tetapi aku enggan membangunkan keduanya, karena aku melihat bahwa mereka telah tertidur dengan lelap. Kemudian aku pun memegang susu tadi sampai hingga mereka bangun, yakni di waktu fajar telah menyingsing ataupun waktu subuh. Kemudian setelah mereka bangun, aku meminumkannya kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, jikalau hal ini aku lakukan hanya untuk mencari ridha-Mu, maka ringankanlah urusan kami. Maka dengan seketika, gua yang tadinya ditutupi dengan batu besar, maka gua tersebut bergeser sedikit. Namun tentu belum bisa untuk mengeluarkan mereka dari gua tersebut. Kemudian Nabi bersabda lagi, maka berkatalah orang yang kedua, "Ya Allah, sesungguhnya dahulu aku menyukai salah satu putri pamanku. Akan tetapi ketika aku mengutarakan niatku itu kepada dirinya, dia menolak aku. Sampai pada suatu waktu dia mempunyai keperluan kepadaku, yakni untuk meminjam uang kepadaku. Maka aku pun memberi 120 dinar untuknya, akan tetapi dengan satu syarat, yakni dia harus mau tidur bersamaku." Kemudian dia pun menyetujui persetujuan tersebut, dan akhirnya dia pun ingin tidur bersamaku. Namun ketika aku ingin menyetubuhinya, maka dia pun berkata, "Tidak halal bagimu untuk mengambil cincin dengan jalan yang salah." Yang artinya, tidaklah halal engkau untuk berbuat zina dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan nikah. Dengan perkataannya tersebut, akhirnya aku pun tersadar. Kemudian aku meninggalkannya dan memberikan uang tersebut kepada dirinya. Ya Allah, jikalau perbuatan ini aku lakukan untuk mengharap ridha-Mu, maka tolonglah kami. Kemudian pintu gua tersebut bergeser dengan sendirinya. Namun belum bisa juga untuk mereka keluar dari gua tersebut. Sampai pada akhirnya kepada orang yang ketiga, dia berkata, "Ya Allah, aku dahulu pernah memperkerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan gaji tersebut kepada mereka. Namun ada satu yang tertinggal, sehingga upah tersebut aku lipat gandakan, aku jadikan modal untuk berusaha, untuk usaha ternak dan lain-lain sebagainya.
Kemudian pada suatu waktu dia datang menemuiku. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, sesungguhnya aku datang kepadamu untuk mengambil upahku dulu. Kemudian aku pun berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya apa yang engkau lihat di depanmu itu, dari sapi, kambing dan unta, itu adalah semua milikmu. Namun ia berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda. Kemudian aku menjawab, aku tidak bercanda wahai saudaraku. Sesungguhnya ketika kepergianmu, upahmu itu aku jadikan modal usaha agar nantinya bisa aku berikan kepada dirimu. Kemudian pemuda tadi pun berdoa, ya Allah, jikalau hal itu aku lakukan hanya untuk mencari ridhamu, maka bebaskanlah kami dari kesusahan kami. Maka dengan doa ketiga para pemuda tersebut, batu yang tadinya menutupi gua tersebut bergeser sehingga mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, poin yang bisa kita ambil adalah kita disyariatkan untuk berdoa dengan menyebutkan amal soleh kita. Dan ini termasuk dalam bentuk tawasul, mengambil perantara dalam doa yang dibolehkan. Yang kedua, keutamaan berbakti kepada orang tua. Di antaranya, berbakti kepada orang tua kita adalah salah satu penyebabnya kita selamat dari musibah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita diperintahkan banyak berdoa pada Allah dalam keadaan sulit dengan bertawasul pada Allah Subhanahu wa taala melalui amal soleh. Kemudian keutamaan bagi orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari zina dengan cara menikah. Dilanjutkan dengan keutamaan orang yang meninggalkan zina karena takut kepada Allah. Sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas, amal yang kita lakukan dengan ikhlas, maka amal tadi bisa menyebabkan kita selamat dari musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat amalan kebaikan. Demikianlah hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah tiga pemuda tersebut. Semoga Allah menjadikan akhlak tiga pemuda tersebut menjadi panutan kita untuk beramal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Astaghfirukum in wajadtum minnil al-khata'. Aqulu lakum syukran katsiran ala ihtimamikum wa aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.